Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin membawa saudara untuk menyadari apa yang dapat menghambat saudara menerima segala berkat terbaik daripada Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau mau menyingkapkan saat ini apa saja yang dapat menghambat kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa dan jemaat sekalian, mari kita membuka firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Demikian kata firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Yang sangat mengherankan dalam ayat firman Tuhan ini, darah Yesus disebut lebih berharga daripada emas dan perak. Kenapa demikian? Di atas disebutkan ada angka 0 di sana. Saudara sekalian perhatikan ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang hanya menghasilkan 0. Apa warisan yang kita terima dari nenek moyang kita, yang merupakan kebiasaan mereka turun kepada kita turun-temurun. Saya ingin mengatakan itulah adat istiadat, kebudayaan dan tradisi
yang ditunggangi oleh kuasa iblis. Jika tidak, kenapa disebut di situ ditebus? Berarti kebudayaan adat istiadat dan tradisi itu menjajah saudara sekalian, sehingga saudara hidup saudara benar-benar dikendalikan oleh kuasa iblis. Itulah sebab hasilnya nol, sia-sia kata firman Tuhan. Karena itu saya suka dibilang orang, Bapak itu anti kebudayaan, anti adat istiadat, anti tradisi. Terus sekarang silakan kalau mau katakan itu kepada saya, tapi saya pegang firman Tuhan ini. Kalau sudah pernah belajar ilmu kebudayaan, atau lebih tepat yang kami pelajari ialah antropologi budaya, saudara sekalian, sudah mengerti bagaimana kehidupan orang-orang itu dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Bukankah kepercayaan kita yang lama itu menyembah berhala, menyembah kuasa gelap? Oleh karena itu saya minta dalam nama Yesus sekarang, buka baik mata kita. Ya, bukan saya yang bilang. Katanya ditebus. Kalau ditebus itu artinya apa? Saudara sudah keluar dari sana. Kalau sudah menggadaikan sesuatu kemudian sudah tebus, kemana barang itu? Tentu barang itu menjadi milik saudara kembali. Jadi hidup sudah ditebus artinya sudah keluar dari tempat pegadaian iblis itu, dan sekarang menjadi milik Yesus. Kalau sudah menjadi milik Yesus, tentu sudah tidak bisa lagi menggunakan adat istiadat, kebudayaan, dan tradisi yang masih menyembah berhala, menyembah kuasa gelap. Tidak bisa dong. Ya, kalau sudah mau diberkati, kenapa di sini disebut sebagai apa? Sebagai darah yang mahal. Ya, ditebus dengan darah yang mahal, yang seperti darah anak domba tak ludah tak cacat. Disebut di sana juga tentang emas dan perak, saudara sekalian. Mengapa melukiskan bahwa kalau saudara tadi sudah keluar dari titik nol karena kebudayaan adat istiadat dan tradisi yang dikendalikan oleh kuasa gelap, yang menyembah berhala, maka saya mau mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, hari ini, malam ini, bahwa hidup saudara sudah bernilai. Saudara sekalian, mengapa kita dikatakan hidup oleh anugerah Tuhan, selamat karena anugerah Tuhan? Karena kita tidak mampu bayar setitik darah Yesus itu. Begitu berharga, sangat berharga. Karena itu membalikkan keadaan kita yang dulu menuju ke neraka dan sekarang menuju ke surga. Dulu menuju kepada api, sekarang menuju kepada segala sesuatu di surga yang berkualitas emas. Amin, saudara sekalian. Mari kita sekarang minta darah Yesus menebus kita dari semua kehidupan yang sia-sia, yang menghasilkan nol. Tapi mari saya baca untuk menutupnya dari 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu pasti untung. Jerih payahmu menghasilkan emas, jerih payahmu menghasilkan berlian. Itu janji Tuhan. Kalau sudah mau meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup dalam kehidupan yang baru, ditebus oleh darah Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati kami Tuhan, dan tolong supaya semua pemirsa, semua jemaat yang merasa masih hidupnya menghasilkan nol besar, menghasilkan kekosongan, dan kami berdoa supaya kami bertindak, pindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib, pindah dari kehidupan yang sia-sia menjadi kehidupan yang berarti dan berhasil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin.
bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi plus 62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.